Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Anda sudah dapat hadir di sesi konseling pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita memasuki sesi konseling pada kali ini, karena kita baru pertama kali ketemu ya. Sebelum itu, boleh saya menanyakan kabar terlebih dahulu? Bagaimana kabar Anda saat ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum itu bagaimana nih perjalanan Anda menuju ke tempat ini? Tadi macet sih Pak, lagi libur terus ya gitu jadi agak terhambat tapi maaf telat ya. Yang penting alhamdulillah terima kasih sudah bisa meluangkan kesempatan. Ya, baik. Nah, di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosyad Nurdin. Saya di sini sebagai konselor gitu. Dan Anda di sini sebagai klien saya. Dan setelah itu saya juga sudah membaca beberapa info yang telah Anda berikan kepada saya, dan saya juga sudah membaca identitas Anda yang sudah Anda berikan kepada saya. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah sih Pak sejauh ini. Berarti Anda belum pernah mengikuti sesi konselingnya? Belum pernah sama Nah, di sini kita kan pertama kali mungkin ya bagi Anda sesi konseling itu. Betul. Nah, di sini saya izin menjelaskan sesi konseling. Nah, sesi konseling itu adalah di mana seorang konselor dan klien itu saling berbicara dan saling keterbukaan untuk menjelaskan beberapa masalahnya. Misalkan klien itu mempunyai kendala atau beberapa masalah yang mungkin bingung gitu, harus kemana nih menyelesaikan masalahnya. Nah, kita sebagai konselor menyediakan wadah untuk beberapa orang atau orang-orang tertentu yang mungkin ingin melampiaskan atau menceritakan masalahnya. Nah, di sini juga ada beberapa peraturan atau asas-asas, di mana asas-asas itu adalah ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu di mana ketika kamu bercerita kepada saya atau menjelaskan atau menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami saat ini kepada saya akan merahasiakannya, dan juga itu adalah privasi Anda. Nah, lalu ada yang namanya asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan itu kita harus saling keterbukaan, tidak ada yang namanya menutup-nutupi, agar sesi konseling ini berjalan dengan lancar dan permasalahannya itu cepat diselesaikan seperti itu. Lalu ada yang terakhir yaitu asas kesukarelaan, yang dimana asas kesukarelaan itu kamu secara sukarela datang ke tempat ini, ke tempat saya, ataupun kamu ingin mencurahkan permasalahan yang sedang kamu alami saat ini kepada saya seperti itu. Nah, dan juga konseling ini biasanya berdurasi di antara 30 sampai kurang lebih 45 menit. Seperti itu mungkin. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Sudah jelas. Sudah jelas ya. Nah, baik, mungkin sebelum kita memasuki sesi konseling ini, mungkin kamu boleh memposisikan diri kamu itu, maksudnya posisikan kalau kamu itu sudah benar-benar rileks. Coba posisikan tempat duduk kamu atau duduk kamu bagaimana jika ingin rileks. Apakah sudah rileks? Sudah rileks? Oke. Baik. Bagaimana? Apakah kamu dengan posisi saya sudah cukup? Sudah Pak, sudah cukup. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin
saya udah nulis juga permasalahan yang saya alami saat itu. Mungkin emang ya sebagian orang tuh masalahnya beda-beda, Ya, cuman bagi saya masalah yang saya alami itu cukup berat. Saya udah nyoba cerita ke orang, tapi kata orang-orang mah ini masalah CT, kenapa? Jadi ini masalahnya biasa aja. Jadi saya tuh memang kemarin-kemarin tuh ada problemnya, ada masalah. Terus saya tuh ya harus bisa menyelesaikannya, gitu ya. Jadi pas udah saya selesaikan, ternyata ketika saya sudah menyelesaikannya, tidak semua orang puas gitu Pak dengan hasil yang saya lakukan gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Dan saya jadi kesel Pak ke diri sendiri, terus saya ngerasa kecewa juga ke diri sendiri, kenapa saya nggak bisa beresin masalah kayak yang orang mau gitu kan. Ketika ada masalah, ketika harus dikerjakan, kerjakan, selesaikan, tapi sayang selesainya itu tuh nggak sesuai ekspektasi orang lain. Nah di situ tuh saya ngerasa kayak pas dengar mereka ngomong blok-blokan gitu, saya tuh ngerasa oh saya nggak ada harga dirinya gitu. Saya kenapa nggak bisa menyelesaikan dengan baik sebaik yang mereka mau gitu, nggak bisa memenuhi ekspektasinya. Terus jadi saya ngerasa down di situ, kecewa sih Pak ke diri sendiri itu. Kadang ngerasa kesal kenapa bisa kayak gitu. oke. Jadi kamu merasa kesal terhadap diri kamu sendiri bahwa permasalahan yang mungkin kamu alami ini kamu sudah cerita kepada beberapa teman kamu, dan mungkin tanggapan teman-teman kamunya itu menganggap bahwa permasalahan yang kamu alami saat ini itu hanyalah permasalahan yang cukup mudah gitu ya. Betul, Dan Pak. mungkin ini permasalahan yang cukup berat bagi kamu ya. Buat saya berat banget sih kayak Oke. Lalu apa dampak yang kamu rasakan ketika permasalahan kamu ini terhadap diri kamu gitu? ya itu tadi Pak, saya jadi ngerasa kesal ya ke diri saya tuh. Sebelum bisa sekecewa ini tuh saya sebelumnya pernah kesal sekali gitu ke diri saya. Saya suka meledak-ledak gitu Pak ketika saya melamun dan menyadari kenapa saya bisa mungkin kata orang ceroboh ya, atau tidak memuaskan istilahnya Pak, tidak bikin orang lain tuh ngerasa pas gitu dengan apa yang saya lakukan itu gitu. Saya tuh padahal orang-orang tuh bilang saya tuh punya potensi gitu, terus orang tua juga percaya gitu saya bisa melakukannya, tapi waktu saya menyelesaikannya gitu tidak sesuai dengan harapan orang lain tuh saya jadi kesal. Kenapa diri saya yang dibilang punya potensi, ada kemampuan, tapi tidak bisa membuktikan. Saya tuh kesal, saya jadi gampang marah, saya jadi sensitif. Kemudian di beberapa hari selanjutnya hingga saat ini saya mulai kecewa ke diri saya, jadi saya lesu, lemas gitu, jadi tidak ada energi lagi. Berarti kamu itu sangat benar-benar kecewa gitu terhadap diri kamu sendiri seperti itu. Sekarang sih kecewa banget Pak, karena sebelumnya saya ngerasa kesal gitu kenapa saya bisa kayak gitu. Kemudian ketika saya menyadari lagi gitu, saya coba merenung ya Pak ya, meratapi. Yang tadinya kesal, saya malah jadi makin kecewa ke diri saya. Oke, baik. Lalu ketika kamu merasa marah, kecewa, lalu apa yang kamu lakukan jika itu terjadi gitu? Jadi ketika kamu marah ataupun kecewa, apa yang biasa kamu lakukan? Nah, waktu saya ada di masa-masa diri saya kesal gitu terhadap apa yang sudah saya lakukan gitu, jadi saya kesal ke saya ya, saya kata orang sih jadi lebih sensitif Pak. Jadi
setelah itu semua terjadi dan kemudian saya kecewa gitu. Nah, pas saya ada di momen kecewanya itu saya orang lihat sih saya suram gitu Pak, kelihatannya tuh kayak nggak ada auranya gitu, nggak kelihatan positifnya sih kata teman-teman mah. Terus ya saya juga jadi kayak kemarin mau berangkat keluar Pak, kayak nggak ada tenaga tuh lemas. Ada lagi selain hal itu? Itu aja. Itu aja. Lalu ketika Anda melakukan hal tersebut, apa yang kamu dapat hikmah dari perlakuan atau tingkah laku kamu yang kamu lakukan? Jadi apa sih maksudnya? Apakah ada hikmah yang terjadi setelah kamu melakukan seperti itu? Ada Pak, jadi saya mendapati gitu diri saya tuh yang kesal. Ketika saya kesal tuh saya merasa hikmahnya tuh saya sebagai orang yang mengecewakan gitu terhadap orang lain. Hikmah yang saya dapatkan tuh kesimpulan. Jadi saya tuh bukan orang yang bisa memenuhi ekspektasi orang lain Pak gitu. Padahal orang itu tuh udah percaya, orang itu tuh udah yakin ngasih kesempatan, tapi sayanya nggak bisa gitu sih. Saya kesal, kenapa saya tidak bisa melakukan hal yang seperti mereka inginkan gitu. Kemudian ketika saya muncul mudah marah lah, kemudian sensitif, nada bicara saya tinggi, nah disitulah saya merasa kecewa. Kenapa saya bisa responnya seperti itu, dan ternyata kesimpulan yang saya dapatkan, saya orangnya lemah sih di situ. Saya mengecewakan, saya lemah, dan saya tidak berdaya sih sebenarnya. Itu mungkin cukup berat bagi kamu ya, dari pembelajaran yang mungkin sudah kamu lakukan, perbuatan yang mungkin kurang baik gitu ya, karena mungkin itu juga faktor dari orang-orang yang mungkin belum bisa percaya terhadap diri kamu seperti itu makanya. Nah, jika diskalakan, baik di sini mungkin saya menjelaskan dulu skala. Nah, skala itu adalah tingkat untuk mengukur permasalahan yang kamu alami. Nah, kamu boleh memilih angka di skala berapa, nanti saya akan berikan angkanya, lalu kamu pilih angka tersebut. Jika angka 1 sampai 10, jika diskalakan, jika angka 1 itu permasalahan kamu itu benar-benar hilang dan benar-benar lepas, benar-benar selesai. Namun jika permasalahan kamu di angka skala 10 itu, permasalahan kamu itu benar-benar sangat berat dan mungkin bingung untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau boleh tahu nih, kamu berada di skala berapa? Saya ada di 9 Pak. Di skala 9. Skala 9. Menurut kamu skala 9 itu seperti apa? Ya, yang saya rasakan ini masalah buat saya. Jadi kayak tadi itu yang saya jelaskan, saya mau keluar malas, nggak ada tenaga gitu. Kemudian saya mencoba berbaur lagi, saya takut mengecewakan orang lain gitu, takut nanti saya kesal lagi ke diri saya. Ya dasarnya begitu sih, kalau mengganggu itu gitu. Oke, berarti permasalahan yang sedang kamu alami ini sangat-sangat berat bagi kamu, seperti itu ya. Oke, baik, sebelum itu di sini kita akan melakukan
relaksasi ya. Nah, baik, sebentar lagi kita akan melakukan relaksasi sejenak agar fisik atau pikiran kita dapat beristirahat sesaat. Anda boleh menutup mata dan mengatur fisik Anda agar berada dalam posisi yang benar-benar lepas dan nyaman. Sangat nyaman sekali jika sesekali dapat membuat diri kita benar-benar dapat melepaskan segala beban yang mungkin beban itu sangat melekat dalam diri kita. Nah, baik, coba kamu niatkan dulu terlebih dahulu jika kamu ingin dihipno. Coba kamu niatkan dulu, saya berniat memasuki relaksasi fisik dan pikiran, karena ini adalah harus ada persetujuan dari Anda terlebih dahulu. Apakah Anda menyetujuinya? Boleh. Oke. Baik, di sini kita akan memasuki tahap inti konseling. Nah, di sini saya akan memandu Anda untuk melakukan relaksasi. Silakan duduk dengan posisi yang mungkin menurut Anda itu benar-benar nyaman. Dan kita akan memulainya. Coba Anda fokuskan kepada satu objek ini yang ada di depan mata Anda. Perhatikan satu titik objek ini yang harus Anda perhatikan. Coba Anda fokuskan pandangan titik itu. Usahakan jangan mengedipkan mata Anda. Anda fokuskan perlahan-lahan. Anda merasakan mata Anda semakin lama semakin berat dan semakin mengantuk. Anda fokuskan dan fokuskan. Semakin Anda fokus, semakin Anda mengantuk. Anda fokuskan dan saya akan menghitung perlahan. Semakin lama, semakin berat, seiring dengan beratnya mata Anda. Saya akan menghitung 1-5 secara perlahan-lahan. Anda akan semakin mengantuk dan mata Anda akan semakin berat. Semakin besar angkanya, semakin mata Anda berat dan menutup. Baik, 1, mata Anda semakin lelah, semakin berat. 2, Anda mulai relaksasi, mulai rileks dan pernapasan Anda mulai melambat. 3, Anda semakin berat, mata Anda semakin sulit untuk membuka matanya. Fokuskan lalu Anda akan tertidur. Baik. Apakah Anda merasa rileks? Jika Anda merasa rileks, coba Anda gerakan satu tangan Anda dengan telunjuk Anda. Jika kamu benar-benar rileks, coba angkat telunjuk Anda. Hanya salah satu saja. Oke. Coba turunkan kembali. Baik, di sini kita akan mulai relaksasinya. Baik, bagus sekali. Fokuskan diri Anda senyaman mungkin. Oke, di sini sekarang saya akan mulai menghitung mundur dari angka 10 sampai ke angka 1. Pada setiap angka yang saya sebutkan, Anda akan merasa semakin tenang,
semakin ringan dan semakin dalam, sedalam-dalamnya dengan keadaan yang tenang dan aman. Dengarkan suara saya saja dan izinkan tubuh Anda mengikuti hitungan ini. 10. Tarik napas dalam, lalu hembuskan secara perlahan. Rasakan mata mulai merasa berat, otot-otot wajah melepaskan ketegangan Anda. 9. Bahu Anda mulai turun, punggung mulai membungkuk, dan setiap napas Anda itu benar-benar sangat-sangat nyaman. 8. Semakin rileks, semakin nyaman, tangan Anda mulai merasakan kehangatan dan sangat-sangat berat. 7. Setiap angka menurun, beban pikiran, permasalahan mulai merasa hilang. 6. Anda meluncur lebih dalam lagi, seperti dalam lagi seluruh tubuh Anda semakin ringan, pikiran makin jelas pada ketenangan. 3. Hampir di dasar, perasaan damai mengisi tiap sel-sel tubuh Anda. 2. Hanya 2 langkah lagi, semakin Anda menjauh, semakin Anda berada di tempat nyaman, semakin Anda mulai merasakan kenyamanan Anda. 1. Bagus sekali, sekarang Anda benar-benar dalam keadaan yang rileks dan tenang. Sekarang Anda berada dalam keadaan yang sangat tenang dan nyaman. Tubuh Anda benar-benar rileks dan pikiran Anda terbuka menerima setiap sugesti positif yang saya berikan. Hanya sugesti yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan yang Anda akan terima oleh pikiran bawah sadar Anda. Segala sesuatu yang saya ucapkan sekarang akan tertanam dengan lembut di dalam diri Anda. Mulai saat ini Anda menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih mampu mengendalikan diri dalam setiap situasi. Anda menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan di dalam tubuh diri Anda, respon yang baik, positif, dan selalu bijak. Setiap hari Anda menjadi lebih sadar akan pikiran Anda, perasaan Anda, dan Anda belajar untuk menenangkan diri dengan mudah. Ketika ada tekanan atau kekhawatiran, Anda dapat menarik napas-napas dalam dan segera merasa lebih ringan dan terkendali. Anda mampu menghadapi apapun permasalahan yang ada di depan Anda. Pikiran Anda mulai jernih, hati mulai tenang, dan tubuh mulai merasakan rileks. Anda semakin menghargai diri Anda sendiri. Anda tahu bahwa Anda itu sangat-sangat berharga, cukup dan layak untuk bahagia. Setiap hari dalam segala hal Anda menjadi lebih tenang, lebih kuat, dan lebih percaya diri. Anda mampu mengambil keputusan penting yang akan menjaga keseimbangan diri Anda. Terus Anda mulai merasa tenang, Anda mulai merasakan keamanan,
jika Anda masih mendengarkan perkataan saya, coba acungkan salah satu telunjuk yang manapun itu. Sekarang, sambil Anda duduk santai di kursi Anda, saya ingin tahu kalau Anda bisa membayangkan sebuah tangga turun ke bawah. Bayangkan bentuk tangga tersebut itu berupa tangga yang pernah Anda lihat ataupun tangga yang Anda ciptakan sendiri. Saat Anda mencapai puncak tangga tersebut, Anda melihat ke bawah dan Anda memperhatikan bahwa ada 10 anak tangga yang menuju ke bawah. Dan saat Anda terus mengamati anak-anak tangga tersebut, Anda semakin mendengar, semakin rileks dari sebelum-sebelumnya. Setiap melangkah turun, semakin terasa nyenyak dan semakin baik. Semakin nyenyak, semakin nyaman, semakin damai. Sehingga pada saat Anda melangkah di anak tangga ke-10, semakin nyenyak, semakin membiarkan diri Anda itu rileks, menjadi santai. Lalu Anda lanjut ke anak tangga berikutnya, 9, semakin dalam, semakin nyenyak lagi. Rasa santai Anda menjadi 2 kali lipat lebih bagus. Turun lagi ke anak tangga ke-8. Anda menjadi sangat malas, mengantuk, dan sangat mengantuk. Lebih dalam lagi, kini Anda memasuki anak tangga yang ke-7. Bagus sekali, biarkan posisi Anda seperti itu. Lebih nyenyak lagi, bagus sekali. Turun lagi ke anak tangga yang ke-6. Semakin nyenyak lagi, lebih santai lagi. Turun lagi ke angka 5. Semakin dalam lagi, biarkan hal-hal positif ini memasuki ke dalam diri Anda. Turun lagi anak tangga yang ke-4, lebih santai lagi, lebih sangat-sangat malas lagi, larut sangat dalam. Anak tangga kedua, lebih dalam lagi, lebih rileks lagi, semakin rileks, semakin tidur Anda semakin nyenyak. Rasakan seluruh tubuh Anda menjadi sangat lemas, sangat mengantuk, dan benar-benar sulit untuk digerakkan. Sambil Anda tetap rileks, Anda masih tetap mampu berbicara. Apakah yang Anda rasakan mengenai diri Anda saat ini? Benar-benar rileks, sangat rileks, sangat malas. Bagus sekali. Di sini saya akan mundur dari angka 1, dari angka 10 sampai angka 1. 10, Anda masih lemas dan masih menikmati kenangan itu. 9, Anda mulai tersadar bahwa Anda benar-benar di tempat yang sangat nyaman. 8, Anda mulai bisa menggerakkan seluruh tubuh Anda. 7, Anda benar-benar mulai merasakan
ya kemudian menangkan Apakah kamu merasakan nyaman? ya cukup mulai Cukup nyaman. Apakah kamu merasa semua masalah itu hilang secara sekejap? ya perlahan sih. Perlahan. Oke. Lalu bagaimana perasaan-perasaan yang kamu tadi sebutkan sebelumnya? Bagaimana keadaan kamu sekarang perasaannya? Ya, sedikit lebih tenang sih daripada saya awal. Sedikit lebih tenang dan Anda menikmati ketenangan itu. Oke. Baik, tadi kamu bilang bahwasanya kamu itu merasa permasalahan yang kamu alami saat ini itu berada di skala 9 ya. Betul. Lalu setelah kamu beberapa perjalanan kita yang tadi, apakah kamu merasakan ketenangan? Dan mungkin yang ingin saya tanyakan sekarang, permasalahan yang kamu alami saat ini berada di skala berapa? 8. Skala 8. Menurutmu skala 8 itu seperti apa? Saya sudah tidak terlalu kecewa mungkin ya terhadap diri saya gitu. Jadi saya walaupun saya tadi tidak ada tenaga, tapi sekarang saya mungkin ini menghemat tenaga gitu. Iya. Bukan tidak ada tenaga, jadi lebih tenang gitu pikirannya. Jadi Anda merasa lebih tenang, lebih mulai merasakan ada tenaga lagi setiap Anda beraktivitas. Bagus sekali, itu patut diacungkan jempol dan itu patut diapresiasi bagi Anda ya. Oke, apakah ada tujuan skala berapa sih yang sebenarnya kamu inginkan itu? Mungkin 1 Skala satu ya, harapannya. harapan terbesar. Menurut kamu skala angka 1 itu seperti apa sih? Ketika saya sudah mulai berani berbicara dengan orang lagi gitu, sudah mulai berani berinteraksi dengan orang lain, sudah mulai tidak terlalu mengunci diri dan merasa terlelap dalam kekecewaan pada diri saya. Bagus sekali. Oke, baik, mungkin kita akhiri sesi konseling ini. Terima kasih banyak Anda sudah bersedia hadir di tempat konseling ini. Mungkin itu saja sesi konseling pada kesempatan kali ini. Mungkin kita akan melakukan sesi konseling beberapa hari ke depan lagi ya. Mungkin itu saja, kita akhiri sesi konseling pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.